Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dalam menentukan indeks nilai dari suatu data XRD dengan menggunakan software Folder X. Nah, pertama-tama kita akan terlebih dahulu mengkonversi data XRD dalam bentuk teks menjadi bentuk docdata dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita bisa buka filenya. Kemudian kita pilih file, lalu save as, kemudian kita bisa pilih data all files, kemudian kita XRD. Nah, kemudian kita save. Setelah itu, karena kita harus tahu jumlah dari datanya, maka kita akan menghitung datanya menggunakan Microsoft Excel. Kita bisa membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita buka aplikasinya, kemudian pilih file, lalu open file. Nah, di sini kita bisa mencari file tadi. Nah, kita pilih, kemudian open. Nah, di sini kita bisa memilih tipe itu daily minutes, kemudian file originnya kita bisa pilih dalam bentuk MS-DOS. Kemudian next. Nah, di sini kita bisa pilih tab and comma, kemudian next, lalu finish. Nah, di sini kita bisa memberi jarak satu kolom untuk tempat atau space untuk jumlah dari datanya. Kita pilih insert. Nah, kemudian kita bisa memilih menu formula, kemudian more function, lalu statistical, lalu kita bisa cari pilihan count. Nah, untuk value-nya kita bisa isi dari kolom 3 ini sampai data terakhir, Ctrl Shift bawah. Nah, kemudian OK. Nah, di sini jumlah datanya sudah terlihat ya. Kemudian kita bisa men-save-nya, kemudian save as. Nah, kita bisa simpan di sini. Kita pilih sebagai MS-DOS. Agar tidak pusing, kita bisa ubah sedikit namanya. Nah, kita save. Nah, selanjutnya kita bisa membuka aplikasi Folder X. Nah, di sini adalah tampilan dari software Folder X-nya. Nah, kita bisa memasukkan data yang sudah dikonversi tadi. Kita pilih Files, kemudian Import Data, lalu kita bisa memilih XYXRD. Nah, kita pilih All Files, kemudian pilih data tadi, kita open. Nah, di sini sudah terbentuk difaktorkan seperti ini. Nah, di sini difaktorgramnya itu masih dalam bentuk difaktorgram kasar. Oleh karena itu, kita akan memperbaiki difaktorgramnya dengan cara mengklik menu smooth, lalu adaptive smooth. Kemudian di sini select point kita bisa pilih 15, kemudian noise levelnya kita pilih 100. Kemudian kita klik show, lalu OK. Nah, di sini difaktorgramnya sudah terlihat halus. Kemudian kita juga bisa merapikan difaktorgram ini dengan cara memilih menu subtract background. Kemudian di sini pick up point-nya itu kita pilih 150, kemudian repeating time-nya itu 50. Nah, kita klik show, kemudian OK. Nah, di sini difaktorgramnya sudah lebih rapi dan sudah menempel pada sumber teksnya. Kemudian kita dapat menentukan indeks nilai dari difaktorgram ini dengan cara mengklik Pick Research,
Kemudian di sini select point-nya kita bisa memilih, kita bisa menggunakan 33. Kemudian intensity limitnya kita bisa coba dengan 2,5. Kemudian derivat limitnya kita bisa mencobanya dengan 10. Kemudian klik show. Nah, di sini sudah terpilih ada 7 puncak yang terpilih. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ada jendela baru yaitu input waveline. Nah, di sini radiationnya itu kita pilih CU, kemudian waveline-nya kita pilih 1,54, kemudian OK. Nah, kita bisa men-save-nya. Files, kemudian save. Nah, di sini datanya sudah muncul ya di sini. Nah, di sini sudah muncul ya data 2 tetanya. Nah, ada 7 data 2 theta yang sesuai dengan puncak yang kita pilih, ada 7 juga. Kemudian di sini juga ada data diameter, ada data height-nya, ada data area, kemudian ada data FWHM-nya. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita juga dapat melihat atau kita juga bisa memilih menu indexing, kemudian kita bisa menentukan DHKL-nya. Nah, di sini sudah ada jendela baru. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan hasil data report dari penentuan fasa pada video sebelumnya. Nah, kita bisa membuka filenya terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan data report yang kemarin pada video sebelumnya. Kemudian kita bisa mengisi data ini dengan sesuai dengan data pada hasil report pada video sebelumnya. Di sini nama sampelnya kita ganti dengan PiO2 rocket. Nah, kemudian di sini simetri kelasnya kita bisa ganti dengan orthorhombic. Kemudian di sini sel parameternya kita bisa lihat. Untuk nilai A-nya sendiri adalah 9,1750. Kemudian untuk nilai B-nya adalah 5,4590. Kemudian nilai C-nya itu 5,1490. Nah, kemudian untuk 2 theta errornya kita bisa memilih 0,9. Kemudian radiasi tipenya adalah CU. Kemudian kita pilih calculate. Nah, di sini sudah muncul data DHKL resultnya. Kemudian kita bisa men-save-nya. Kita save as. Kemudian kita simpan di index nilai. Jadi kita bisa menulisnya atau menambahkannya sebagai DHKL result. Kita save. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat nilai indeks nilainya atau nilai HKL-nya dengan cara mengklik match, kemudian refine cal. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, data ini akan bisa digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Kemudian kita bisa save. Nah, di sini kita tulis HKL result. Nah, kemudian untuk gambar ini kita juga bisa mensimpannya. Nah, kita bisa klik file, kemudian save data, lalu pilih XCXRD. Kemudian kita bisa simpan. Next, save. Nah, sudah tersimpan. Mungkin tutorial untuk penentuan indeks nilai
Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.